Kembali lagi kita update terkait dengan kasus Subang. Ada salah satu statement yang cukup penting sebenarnya untuk bagian dari pendukung kuasa hukum dari Yosep, Arigi, Abi, dan juga Mimin. Adalah keterangan dari tetangga tempat kerjanya Arigi. Ada salah satu statement dikatakan dari Ibu Dewi ya. Selain juga ada temannya yang mengaku bersama Arigi di malam kejadian. Di sini dikatakan bahwa Ibu Dewi itu ada wawancara yang cukup panjang. Salah satu statementnya dikatakan begini, bahwa nggak mungkinlah dia eksekutor karena dia itu sebegitu akrabnya sama anak-anak, nggak mungkinlah setega itu. Tapi aku sih bisa memahami ya, kalau yang disampaikan Ibu Dewi ini adalah ya tipikal khas ya dari ibu-ibu di daerah, mungkin rasa nggak enaknya cukup tinggi, jadi ya kita nggak bisa mengambil 100%, tetapi kan sayangnya statement Ibu Dewi ini malah dijadikan bahan ya untuk membuat dan meyakinkan masyarakat saat ini ataupun juga penyidik bahwa yang dikatakan Danu itu semuanya adalah salah, bahwa Arigi itu sedang di-framing. Tetapi gini logikanya teman-teman, kalau memang Bu Dewi itu mengaku sebegitu yakinnya bahwa Arigi berada di tempat dia bekerja, lantas kenapa pada saat Bu Dewi dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk memberikan berita acara pemeriksaan, Bu Dewi tidak menyampaikan hal yang secara signifikan. Ini disampaikan dari kuasa hukum Danu yang mempertanyakan langsung ke kuasa hukum Yosep ya. Ini Bu Dewi pada saat dipanggil ke buat BAP, kenapa Ibu Dewi tidak mengatakan dengan jelas apakah beneran Ibu melihat Arigi yang membuka rolling door-nya, apakah beneran Ibu melihat bahwa Arigi yang menjemur anduknya, dan dikatakan terinfer di sini nggak seperti itu. Ibu Dewi cuman mengatakan bahwa ya memang biasanya seperti itu, ya memang biasanya seperti itu. Kalau aku tangkap dari pesannya Ibu Dewi tanpa bermaksud menyerang beliau ya, karena kita bisa pahami. Tapi kan mudah-mudahan dengan kita membahas ini kita bisa mengerti apa yang disampaikan Bu Dewi itu ya mungkin benar versi dia, tetapi dengan kelincahan para pelaku yang merekayasa dan menutupi kasus ini yang begitu sangat well prepare, justru Bu Dewi juga mungkin aja ditipu gitu. Misalnya gini, kalau Bu Dewi bilang bahwa ya saya dengar kok suara rolling door tempat tokonya Arigi, bahkan pemilik toko tersebut, pemilik kontrakan, kadang juga sering telepon saya minta diliatin ada anak-anak nggak di toko tersebut. Tapi kan cuma ngelihat secara jarak jauh doang, apakah yakin saat itu ada Arigi atau tidak? Itu hal yang harus kita klarifikasi. Dari Bu Dewi juga mengatakan bahwa temboknya dia dengan Arigi itu kan sharing, berbagi, terutama tembok di kamar mandi. Ya walaupun temboknya berbagi, apakah Ibu Dewi punya kekuatan bisa tembus pandang gitu ya? Ya kan bisa tembus pandang, bisa melihat apa yang terjadi di situ. Jadi kesannya bahwa ya Ibu Dewi kan pada saat ditanya nggak yakin dia adalah eksekutor, dia melihat katanya Arigi itu jemur baju, jemur anduk ya sekitar jam berapa? 8-an atau 9-an pagi. Kemudian juga Ibu Dewi ngaku ngelihat Arigi itu masuk dari buka rolling door, katanya pulang sekitar jam 11 malam. Apakah itu yakin adalah Arigi? Karena kan itu hanya faktor kebiasaan doang, teman-teman. Maksudnya kebiasaan gimana sih? Ya maksudnya kita tahu itu Arigi yang kerja di sana. Ada orang masuk, ya sudahlah udah pasti Arigi itu. Tapi kan itu hanya interpretasi kita. Siapa tahu ya masuk bukan Arigi tapi temannya atau orang lain lagi. Nah, pertanyaan ini yang aku tangkap pada saat kuasa hukum Danu mempertanyakan nih keterangan Bu Dewi. Kenapa di BAP kok ternyata tidak seyakin itu, nggak melihat secara kasat mata bahwa itu adalah Arigi. Itu hanya sebagai salah satu hal yang kayak ya sudah terkebiasaan aja. Padahal kan itu bukan berarti jaminan ya teman-teman. Tapi ini kita tahu sih kalau untuk perdebatan sekarang ini pasti bakal ada pro dan kontra, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan proses untuk mengawal ke persidangan ya. Mengenai juga SIM A, ini ada keterangan di Tribun ya, pada saat dua kuasa hukum dari timnya Danu dan juga timnya Yosep kan saling berbicara di sini. Dikatakan bahwa kejanggalan yang lainnya adalah kayak ibaratnya keceplosan kali ya. Ini kenapa gitu? Kok bisa putranya Bu Mimin itu katanya dibuatin SIM kolektif, tujuannya adalah SIM C, tetapi malah dapatnya SIM A. Itu kan sangat aneh sekali.
sebenarnya data ini bisa dilakukan klarifikasi sih dari Samsat setempat ya. Samsat di Subang harusnya Samsatnya juga punya data yang bagus. Jangan sampai ntar bilang Samsatnya nggak punya data yang bagus lagi. Karena Samsat itu bakal, ya kecuali untuk Polrex ya. Dulu aku pernah kerja di industri motor Indonesia. Kita tuh setiap bulan, setiap merek motor di Indonesia, kita mendapatkan data Polrek. Data Polrek itu polisi registrasi, karena itu nanti akan kita olah datanya untuk marketing lah, untuk strategi, planning, dan sebagainya. Biasanya sih kalau untuk data-data Polrek seperti itu akan sangat bagus, rapi, karena kan itu bakal dipakai oleh banyak pihak, termasuk juga pihak swasta, untuk mengolah datanya, penjualan tertinggi di mana. Tapi aku kurang tahu dengan SIM. Apakah kalau SIM ini datanya tidak disimpan dengan baik oleh Samsat? Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena sebenarnya bisa dicek sih di Samsat apakah betul itu memang dia mengajukannya SIM C bukan SIM A. Kan aneh ya. Kalau orang mau mengajukan SIM C tapi dapatnya SIM A, yang justru malah Samsatnya rugi dong, karena kan harusnya lebih mahal bayarnya. Tetapi dari kuasa hukumnya timnya Yosep ini mengatakan bahwa ya kalau nggak percaya silahkan dicek aja, dicek, coba Abi dan juga Arigi disuruh nyetir. Ya nggak bisa juga kalau ngeceknya seperti itu, karena bisa aja kalau seandainya aku bisa nyetir, tapi aku mau framing bahwa aku nggak bisa nyetir, ya pura-pura aja nggak bisa nyetir kan bisa juga. Itu bukan jawabannya sih. Jawabannya adalah harus dengan Samsat tersebut ya, datanya. Coba dicek, kan di SIM-nya itu ada kapan tanggal terbitnya. Kalau masih ada SIM-nya kan pasti sangat mudah untuk dideteksi kapan itu dibuatnya, ada nggak rekaman dan sebagainya. Terus mengenai mobil putih yang kemarin juga beredar di media Tribun juga ya, bahwa ada dari Google katanya ada mobil putih yang ada tulisan tempat kerjanya Arigi di sana. Itu kan netizennya menduga bahwa itu kayaknya nyetir adalah Arigi, tapi dikonfirmasi di sini sama kuasa hukumnya Arigi ya, bahwa memang betul itu ada mobil warna putih dan mobil itu adalah mobil miliknya bosnya Arigi. Itu dipakai untuk melakukan wajib lapor. Kan yang wajib lapor itu ya 3 tersangka, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Tapi dikasih juga supirnya. Oke, kalau untuk ini sih aku percaya teman-teman. Karena mereka tidak mungkin mengambil resiko gitu ya. Mereka nyetir sendiri misalnya gitu. Misalnya nyetir Abi atau Arigi atau Mimin gitu. Mereka nyetir ke Polda Jawa Barat, ya itu sama aja. Sama aja apa ya, menghabisi diri sendiri kan ya. Makanya aku yakin kalau yang dikatakan ini adalah benar teman-teman. Terus juga mengenai Ibu Dewi lagi. Ibu Dewi kan selalu bilang statementnya bahwa dia tidak percaya dengan berita-berita di media yang mengatakan bahwa mereka sudah menjadi tersangka, karena saya yang tahu dia seperti apa kehidupan sehari-hari. Nggak begitu, kita nggak pernah bilang bahwa Arigi, Abi itu adalah orang jahat, nggak. Karena mungkin ya namanya kasus pembunuhan seperti ini dicari adalah motifnya. Emang ada motifnya Arigi dan juga Abi harus melakukan seperti itu? Ya ada. Apa motifnya? Motifnya adalah Bu Mimin, karena Bu Mimin adalah ibundanya dari Abi dan juga Arigi. Dan ini juga ada dugaan sangat kuat ini berhubungan dengan yayasan yang penghasilannya juga miliaran setiap tahun. Terus ada yang bilang bahwa kalau memang penghasilannya miliaran, tapi rumah Bu Tuti kok biasa aja, Anjas? Well, setiap orang tuh punya prioritas, teman-teman. Nggak harus semua itu punya rumah yang mewah segedong apapun. Tapi dengan 3 kendaraan yang parkir di rumahnya Ibu Tuti, ada mobil Alphard, ada mobil BMW, ada mobil Yaris. Itu sudah simbol sebuah kemewahan loh di kampung ataupun di daerah. Jadi menurut aku memang uang dari yayasan ini adalah salah satu poin terbesar alasan kenapa terjadi kasus ini. Terus mengenai 2 temannya Arigi ya, ya kita tahu lah ya, mereka sudah memiliki alibinya masing-masing, tidak ada yang memaksa katanya. Tapi untuk bagian ini agak sulit dipercaya, karena ya kita belajarlah dari keterangan-keterangannya kayak Danu dulu, di masa-masa kebohongannya Danu. Danu juga dulu mengatakan waktu di wawancaranya Mbak Popi ya, bilang bahwa dia di malam kejadian tidur di rumah. Emaknya juga nyaut langsung, iya saya lihat kok dia tidur. Ini kan agak kayak dejavu gitu gak sih, mirip gitu. Sama juga seperti Arigi ya.
Saya tidur malam hari itu, terus temannya bilang, iya, saya lihat kok dia yang tidur setengah 3, saya tidurnya setengah 4, satu lagi nggak tidur karena main game. Ini kan kayak deja vu yang dulu teman-teman, nggak bisa dipercaya 100%. Ini kan lebih ke masalah kayak kebiasaan, jam segitu kan memang tidur dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari hal yang lain, misalnya kan ada dugaan nih, ada CCTV yang menunjukkan ada sosok pria yang pakai kupluk juga, pakai masker ya. Itu kan tipikalnya juga dugaannya mirip-mirip dengan salah satu putranya Bu Mimin yang ini bisa menjadi petunjuk juga. Bahkan juga untuk sketsa wajah. Sketsa wajah ini kalau dilihat-lihat apakah ini mengarahnya ke Arigi atau Abi? Kalau Yosep sih kemungkinan besar tidak. Karena juga dalam rekonstruksi, prarekonstruksi yang lalu itu tidak diketahui siapa yang nyetir mobil tersebut. Karena kan ini baru keterangan resmi ya dari kuasa hukumnya Danu. Memang Danu tidak melihat siapa yang nyetir malam hari itu. Pagi hari itu tidak tahu siapa yang menyetir. Tapi memang Danu melihat Yosep itu adalah yang menstarter mobilnya. Nah ini juga sama kan keterangannya Yoris bilang bahwa saya pernah lihat papa itu belajar naik mobil Alphard ngemundurin. Tapi kalau belajar saya ngeliatnya cuma beberapa kali atau sekali gitu. Tapi kalau starter mobil itu sering. Papa yang starter mobil, mungkin manasin mobil dan sebagainya. Ini sudah mengarah bagian mau ke arah persidangan teman-teman. Tapi ya kita hargai kedua pengacara pasti punya alibinya masing-masing dan itu adalah wajar-wajar aja. Tetapi yang harus kalian tahu bahwa kasus ini itu dikatakan bahwa tidak butuh pengakuan dari Polda Jawa Barat. Jadi mau ngaku atau enggak, pokoknya kalau memang sudah terbukti dua alat bukti kuat, itu sudah fakta di persidangan. Dan pasal 340 ini kalau versi dari Danu ini nanti terkonfirmasi semua secara benar, yang akan mendapatkan pasal kayak pembunuhan berencana gitu kan ya, atau yang eksekutornya kan ada peranan masing-masing. Kalau aku analisa dari kelima tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Arigi dan juga Abi, dari kelima tersangka ini dugaanku sangat kuat untuk bagian perencana ini adalah ya Danu dan juga Yosep, serta juga Mimin, serta juga Arigi, serta juga Abi. Kenapa aku bilang mereka semua adalah termasuk dalam bagian yang berencana? Karena mereka tidak ada komunikasi handphone. Jadi kan kalau pada saat mereka datang ke lokasi TKP seperti versi prarekonstruksinya Danu, ada pertama datang tuh adalah tersangka Arigi dan juga Abi, kan nggak ada handphone. Gimana ceritanya kalau mereka bisa datang? Pasti sudah direncanakan sebelumnya. Begitupun juga Mimin. Danu tidak melihat kapan kedatangan Mimin pada saat malam pagi dini hari tersebut, tapi itu adalah indikasi memang sudah berencana bersama-sama. Kalau untuk Danu dan juga Yosep, ini juga perlu digali lebih dalam. Apakah beneran Danu itu baru dikasih tahu rencana tersebut di Pecel Lele, yang which is itu beberapa jam sebelum kejadian,